Selanjutnya ke poin ketiga ya, kompeten. Boleh dimulai dari Teh Nur Inayah lagi deh. Boleh Teh, mangga Teh. Baik deh, untuk kompeten sendiri itu kita aktif ya dalam melakukan pelatihan-pelatihan tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, seperti pelatihan auditor NKV, seminar mengenai cara halal menyembelih hewan kurban maupun ayam, baik itu sapi, kambing, domba ataupun untuk hewan unggas, ayam seperti itu. Jadi kita aktif terus memperbaharui pengetahuan kita yang dengan pengetahuan terbaru yang sudah lebih update seperti itu. Ya, terima kasih Teh. Terima Selanjutnya, kasih Teh. selanjutnya Teh Siti, boleh Teh. Ya, Kang Teteh, untuk kompeten di DP3 AKB itu, kita memang dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang pengaruh utamaan gender ya. Jadi tentang kesetaraan gender gitu, perlindungan anak, serta pemenuhan hak anak, dan memberikan advokasi dan sosialisasi mengenai pusat pembelajaran keluarga berencana. Jadi, apa ya, kita tuh dituntut untuk mampu menghadapi dinamika perubahan yang ada di masyarakat ya, Teh. Apalagi sekarang rentannya kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, dan kita terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Begitu, Teh. Terima kasih. Terima kasih Teh. Selanjutnya kita ke Kang Zul ya. Boleh Kang Zul. Ya, baik. Ini pasti ada berkesinambungan ya antara kompeten dan akuntabel ya. Karena kompeten itu kan dari nilai kita sendiri sebagai seorang ASN, keahlian kita bagaimana, dan jika kita ahli maka otomatis kita akan bertanggung jawab juga gitu. Nah, dari kami sendiri, saya juga setuju sih dengan rekan-rekan semua, yaitu kita mengadakan juga sering melakukan pelatihan-pelatihan, ikut pelatihan, workshop, dan pembelajaran mandiri. Eh, Kalau saya pribadi kan saya di laboratorium bakteriologi dan parasitologi ya. Jadi kami mempelajari kompetensi tentang teknik kultur, pewarnaan, identifikasi mikroskopis gitu-gitu. Intinya fokus-fokus kita adalah kita selalu mengupdate ilmu-ilmu yang ada gitu, yang harus kita kompetensikan supaya kita bisa bertanggung jawab. eh Ya itu sih palingnya kalau dari saya kompetennya. Pokoknya intinya kita selalu up to date dengan yang ada di sekarang, dan misalnya ada perubahan-perubahan SOP pada pada proses pengujian laboratorium, kita pasti selalu mengadakan sosialisasi kepada teman-teman laboratorium supaya ilmu kita tetap diupdate gitu. Jadi walaupun ada teman-teman yang mungkin belum berangkat untuk pelatihan, nanti setelah salah satu dari kita yang ada pelatihan, kita akan pulang dan juga mempresentasikan lagi tentang pelatihan tersebut supaya semuanya mendapatkan ilmu yang sama seperti itu. Mangga deh. Ya, terima kasih Kang Zul. Selanjutnya Teh Hanifah, boleh Teh. Oke, baik. Terima kasih, Teh Puspa. Tentunya kami sebagai ASN dituntut untuk selalu mengupgrade diri, mengupgrade ilmu yang kita punya. Nah, untuk di bidang sendiri, salah satunya adalah tersedianya informasi webinar yang dapat menambah wawasan dan kemampuan teknis bidang peternakan. Contohnya seperti kemarin ada pelatihan tentang pengolahan susu, terus juga ada eh, pelatihan pengambilan pakan yang baik seperti apa, itu ada di bidang. Lalu ada juga terfasilitasinya penguatan kompetensi bidang teknis untuk CPNS, khususnya kemarin bukan PKTB. Lalu kami juga ada kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dalam membuat peta geospasial. Pada saat itu beberapa si peternakan ada yang ikut mengikuti pelatihan. Jadi tentunya selain fokus pada untuk Ya, Teh. Makasih Teh. Eh, kita ambil garis besarnya ya. Untuk nilai kompeten, kami ASN dituntut untuk terus belajar, mengembangkan diri, serta bekerja secara profesional. Untuk poin keempatnya, itu ada nilai harmonis.
Saya pengen dengar untuk penerapan nilai harmonis di tempat Teh Siti Mayasari. Enggak, Teh? Baik, terima kasih Teh Puspa. Untuk menciptakan harmonis di lingkungan DP3 AKB ya Teh, supaya kita dapat bekerja dengan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif, kita dituntut untuk menciptakan suasana kerja yang saling menghargai dan saling mendukung, serta dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik antar bidang di lingkup internal DP3 AKB maupun dengan OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat, terutama dengan lembaga yang bergerak di kepentingan yang sama gitu, yang dalam perlindungan anak dan perempuan gitu. Antara lain ada puskesmas, sekolah, kepolisian, dan lembaga kesejahteraan sosial anak. Karena kita tidak dapat bekerja sendiri ya Teh, apalagi kita di bidang pemerintahan, kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan satu tujuan yang sama, yaitu menekan angka penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Begitu Teh Puspa, terima kasih. Terima kasih Teh Siti. Selanjutnya boleh Teh Nur Inayah. Teh belum dinyalain ya. Masih di mute Teh. Sorry, Boleh sorry. Teh. Mangga Teh. Sama seperti Teh Maya, untuk harmonis itu di mana kita ada kerjasama dengan kabupaten dan kota secara langsung. Jadi kita harus eh, saling memiliki keterkaitan. Jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pasti ada berkesinambungannya antara kabupaten kota dengan dinas provinsi sendiri begitu. Jadi seperti menangani kasus yang masih ramai sampai saat ini, seperti kasus PMK, kita tetap memberikan informasi-informasi terkait kasus-kasus yang ada di Jawa Barat kepada pemerintah kabupaten dan kota. Jadi tetap ada informasi yang saling berketerkaitan seperti itu. Nah, terima kasih Teh Nur. Nah, selanjutnya Teh Hanifa boleh Teh. Kalau untuk harmonis sendiri tentunya ya dari kami semua pasti memiliki kesamaan dan pastinya masing-masing di tempat kerja Akang Teteh semuanya pasti udah harmonis ya. Nah, kalau di bidang sendiri harmonisnya ini tuh adanya simpati dan empati antar pegawai. Jadi walaupun ada gap umur di bidang tuh lumayan banyak ya, dan tapi tentunya kami ini sangat harmonis. Selain itu juga adanya komunikasi yang baik di internal bidang maupun dengan perwakilan kota kabupaten. Jadi harmonis di sisi internal dan eksternal itu semuanya ada. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih, Teh. Terima kasih Teh. Selanjutnya yang terakhir dari Kang Gugul ya. Boleh Kang. Ya, saya juga ya nggak bakal banyak bicara soal harmonis karena kita semua sudah merasakan dan kita juga semua tahu ya gimana harmonis itu. Dan mungkin saya menceritakan sedikit pengalaman kalau di tempat saya itu kami di bidang harmonis juga di bagian harmonis juga kita selalu ya maksudnya tenggang sapa, senyum, salam gitu kan. Kemudian juga kita juga mengadakan kayak apa ya, dana sosial gitu. Jadi setiap bulan kita mengumpulkan dana sosial dan apabila nanti ada rekan kita yang sakit atau mungkin ada yang menikah atau ada yang nauzubillahnya ada yang meninggal, maka kita akan menggunakan dana sosial tersebut untuk digunakan bersama. Seperti itu sih. Terima kasih ya Kang. Saya tarik kesimpulannya untuk poin nilai harmonis itu, yaitu menghargai perbedaan, membangun kerjasama, serta menjunjung tinggi toleransi. Untuk nilai berakhlak selanjutnya yaitu loyal. Saya mau dengar untuk penerapan nilai loyal di tempat kerja Teh Hanifah deh. Boleh Teh? Oke, baik. Terima kasih, Teh Puspa. Nah, untuk loyal sendiri, di bidang ini kami sering diminta untuk tolong buat kebijakan komoditas A, B, C, D. Nah, tentunya dalam pembuatan komoditas, itu kami mengacu lagi pada regulasi yang mengatur. Jadi, biasanya kami mencari dulu dasar regulasinya tuh undang-undang mana aja sih, gitu. Nah, baru dari situ kami kembangkan untuk menjadi sebuah materi. Eh, Selain itu juga ada penyusunan indikator berdasarkan sanggupan intervensi yang akan diberikan untuk mengurangi olah li- eh,
pencemaran oleh limbah peternakan di wilayah Cekungan Bandung. Jadi bukan proyek, salah satu hal yang sedang diurusi saat ini adalah pengembangan wilayah Cekungan Bandung. Nah, pada saat ini prosesnya itu pada tahapan untuk diminta buat indikator. Mungkin kalau dari bidang sih seperti itu ya, Teh. Udah, Teh? Siap. Sudah, Terima kasih ya, makasih. Teh. Selanjutnya, Teh Nur Inaya, boleh, Teh? Untuk loyal sendiri di Keswan Kesmafed itu kita mendukung penuh kebijakan pemerintah seperti dengan program swasembada pangan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jadi kita itu tetap loyal, tetapi tidak seperti yang dibilang Bu Lilis kemarin, tidak asal Bapak senang gitu. Jadi kita tetap ada batasan-batasan untuk eh, diri kita sendiri dan tetap mendukung pemerintah sepenuhnya seperti itu. Terima kasih ya, Teh. Sekarang, Teh Siti, boleh, Teh? Ya, terima kasih Teh Puspa. Untuk loyal itu ya kalau di lingkup ASN DP3 AKB dituntut untuk dapat menjaga nama baik instansi ya Teh, serta berkomitmen penuh terhadap menjalankan program pemerintah yang telah disepakati sebelumnya. Dan itu juga kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi Teh. Jadi eh, mengesampingkan dulu nih kepentingan pribadinya, kita mengutamakan dulu kepentingan masyarakat luas dan tidak terlibat di dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun instansi begitu Teh. Iya, terima kasih Teh Puspa. Ya, terima kasih, Teh. Selanjutnya, kita ke Kang Zul ya. Boleh, Kang? Ya, baik. Terima kasih, Teh. Ya, kalau untuk saya pribadi, teman kami juga itu loyal tuh ya seperti itu. Jadi kita loyalnya kepada regulasi dan kepada masyarakat tentunya. Kepada pemerintahan pun juga berhubungan dengan regulasi ya. Jadi kita mendukung program pemerintah yang mana ingin swasembada pangan seperti yang bilang Teh Nur tadi. Dengan cara kalau kami sebagai lab apa ya lab Pemprov itu dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan inovatif, akurat serta kolaboratif demi kesejahteraan kita semua atau masyarakat. Yang ujung-ujungnya juga untuk masyarakat pastinya. Selain itu juga kita menjaga data dari masyarakat ya karena itu bagian dari kita loyal kepada masyarakat. Contohnya kita data-data yang kita terima dari masyarakat hasil pengujian kita tuh ya kita rahasiakan dan hanya untuk customer tertentu. Hanya untuk customer yang menguji maksudnya yang diuji gitu sampelnya. Jadi kita nggak akan memberikan data yang si A ke si B gitu-gitu. Jadi itu bersifat rahasia. Itu salah satu contoh loyal kami. Terima kasih. Terima kasih ya, Kang ya. Saya mau tarik kesimpulan untuk nilai loyal itu setia kepada bangsa, negara, pemerintah melalui kita menaati peraturan pemerintah serta menjaga nama baik instansi dan mendahulukan kepentingan bersama. Untuk poin selanjutnya yaitu adaptif. Saya mau dengar dari Teh Siti Mayasari dulu ya. Boleh, Mangga Teh? Terima kasih Teh Puspa. Untuk nilai adaptif di lingkungan DP3AKB itu kita senantiasa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan atau isu kontemporer, segala dinamika yang ada di dalamnya. Salah satunya terkait maraknya kasus kekerasan berbasis digital nih Teh. eh, karena anak-anak sekarang itu kan udah bisa mengakses internet ya, dan kita harus mewaspadai itu, dan kita harus punya satu terobosan untuk mencegah gimana caranya untuk anak-anak itu tidak terlalu lama dengan screen time. Dan sekarang kita punya program untuk no screen time untuk anak di bawah 5 tahun gitu teh. Nah, semoga program ini ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dukungan dari semua pihak, terutama orang tua di rumah yang bisa mengawasi anaknya untuk no screen time at all gitu teh. Gitu, terima kasih. Terima kasih Teh Siti. Selanjutnya boleh ke Kang Zul ya. Mangga Kang. Baik, terima kasih kesempatannya, Teh. Eh untuk yang adaptif ini tadi saya sebenarnya masih ada sangkut pautnya sama kompeten tadi ya, yang mana karena kita berbasis
laboratorium dan kita harus menguji, maka kita harus update terus nih ilmu-ilmu gimana cara menguji suatu penyakit gitu. Nah, otomatis kita juga selalu ada sosialisasi untuk mempelajari atau menyesuaikan SOP yang baru bagaimana di lapangan untuk pengujian A, B, C, D, gitu ya. Pengujian tertentu seperti itu sih Teh. Terima kasih, Kang. Selanjutnya, Teh Hanifah, boleh Teh? Oke, kalau dari aku sendiri sih untuk adaptif yang dirasakan saat ini adalah digitalisasi aplikasi yang digunakan untuk bekerja. Seperti saat ini sudah mulai menggunakan Google Docs, Google Spreadsheet, maupun Google Slides untuk mengerjakan secara bersamaan. Selain itu juga sudah mulai untuk mendigitalisasi arsip menggunakan Google Drive. Mungkin itu sih, Teh, kalau dari bidang terima kasih. Ya, terima kasih Teh. Selanjutnya ke Teh Nur Inaya, boleh Teh? Kalau dari saya sendiri secara singkat ya, kita itu udah mulai memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital untuk memonitor lalu lintas hewan, memonitor laporan wabah penyakit ternak secara real time. Jadi eh, apa-apa tuh kita udah serba digital. Jadi semuanya bisa akses, semuanya bisa tahu secara real time apa yang terjadi di Jawa Barat seperti itu. Terima kasih Teh. Selanjutnya boleh Teh Siti Mayasari. Izin Teh Puspa, sudah dijelaskan tadi Teh. Oh, sudah ya. Berarti udah semua ya. Aduh, Sudah maaf Teh ya, izin. kurang fokus. Maaf ya.